Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Bersama saya Panji Harto dan Karina Putri di ruang redaksi, tentunya di LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagai host. Diding. Sahabat, dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur, 90% kasus positif di Jawa Timur punya gejala ringan sampai sedang. Ini yang menyebabkan jumlah penambahan pasien sembuh di Jawa Timur cepat dan banyak. Hal ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif dalam konferensi pers Selasa 9 Juni kemarin. Tetapi ada yang perlu diwaspadai. Menurut Dr. Joni, jumlah OTG, ODP, dan PDP di Jawa Timur penambahannya banyak. Ini yang berpotensi terjadi transmisi atau penularan. Ya, tambah 189, yang masih dirawat 64,16%, yang sembuh 1.681, naik 25,79%, yang meninggal ada tambahan baru 16. Yang perlu diwaspadai OTG-nya ini 20.000. Kalau dia berat kemudian sembuh, nah itu berarti upaya-upaya yang kita lakukan cukup optimal. Yang meninggal ini yang merata meninggal hari ini ya. Surabaya 4 orang, Bangkalan, Gresik, Sampang, Mojokerto. Artinya bahwa kita mesti harus tetap melakukan upaya-upaya yang lebih maksimal agar yang meninggal ini bisa kita kendalikan. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Berikutnya ada Billy Patopoy, masih dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Transisi new normal, Pemkab Sidoarjo matangkan kampung tangguh dan pertimbangkan jam malam. Bill? Sahabat pendengar Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo pindahkan posko titik pemeriksaan COVID-19 yang awalnya ada di Jalan Protokol ke tingkat desa selama masa transisi tatanan new normal. Hal ini disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo yang juga Ketua Gugus Tugas COVID-19 pada Selasa kemarin. Posko yang selama ini ada di Jalan Protokol dipindahkan ke masing-masing desa agar masyarakat desa bisa melakukan screening aktivitas secara mandiri. Terkait dengan masa transisi new normal, pihaknya juga memperbolehkan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Terkait dengan kafe, restoran, rumah makan, dan lain-lain juga diperbolehkan buka, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Terkait dengan jam malam, Cak Nur juga menjelaskan saat ini masih akan membahas lebih lanjut. Jika memang diperlukan, diusulkan akan dimulai pada jam 11 malam sampai dengan jam 4 pagi. Karena perlu finalisasi Perbub terkait dengan masa transisi new normal. Di sisi lain, DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mendorong keberadaan kampung tangguh tetap ada karena bisa membantu untuk mengatasi permasalahan COVID-19 dan roda perekonomian bisa tetap berjalan. Sementara itu, terkait dengan jumlah saat ini untuk penyebaran COVID-19, ODP di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai 1.182 orang, PDP 544, positif COVID-19 794 orang yang tersebar di 18 kecamatan, 69 meninggal dan 72 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Berikutnya ada Billy Patopoy. Dari Billy Patopoy ke Kiki Desilia, maksud saya, Kiki Desilia Suara Madiun. Di kota Madiun ada tambahan kasus positif yakni seorang tenaga medis terpapar COVID-19. Kiki. Sahabat Jatim News Today, tenaga medis rentan terpapar COVID-19. Begitupun di Kota Madiun, tambahan 1 kasus positif di Kota Pendekar, yakni tenaga medis. Kasus nomor 6 ini merupakan seorang pria berusia 25 tahun dan bekerja sebagai tenaga medis di RSUD Ndelopo. Pria berKTP Sidoarjo ini tercatat indekos di Kelurahan Klegen, Kota Madiun. Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Madiun Nur Aflah menjelaskan, yang bersangkutan dimungkinkan terpapar dari pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ndelopo.
Kasus nomor 6 ini terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab tes kedua yang keluar pada 4 Juni lalu. Sebelumnya juga sudah dilakukan swab tes pertama pada 26 Mei dengan hasil negatif. Pada 25 Mei juga dilakukan rapid test dengan hasil negatif. Begitu juga dengan swab tes pertama sehari setelahnya. Namun pada swab tes kedua terkonfirmasi positif. Dikatakan lebih lanjut, pihak kesehatan sudah melakukan pelacakan kontak erat dengan kasus nomor 6 tersebut. Hasilnya, 5 orang kontak erat yakni bapak, ibu, anak pemilik kos, serta 2 orang teman yang bersangkutan. Kelima orang ini sudah dilakukan pemeriksaan dan melaksanakan isolasi secara mandiri. Sedangkan pasien positif nomor 6 tersebut melakukan isolasi mandiri di RSUD Ndelopo tempatnya bekerja. Afla menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan tidak panik. Kendati begitu, tetap wajib disiplin dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19, mulai memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 9 Juni sebanyak 1.396 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.287 selesai pemantauan, 129 orang tanpa gejala, 103 selesai pemantauan, 71 orang dalam pemantauan, 67 selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News. Dari Kota Pendekar kita menuju ke Kota Angin Nganjuk. Ada Muhammad Prastio dari Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal FM Nganjuk. Rapid test massal 1.000 orang lebih dari pasien dokter yang positif COVID-19. Prasetyo. Status positif COVID-19 yang disandang dokter asal Kabupaten Kediri yang memiliki klinik di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, langsung ditindaklanjuti gugus tugas Kabupaten Nganjuk, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hari ini dilakukan rapid test massal untuk lebih dari 1.000 orang yang merupakan kontak dari dokter yang positif COVID yang memiliki klinik di Kabupaten Nganjuk. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, rapid test akan dilakukan selama 3 hari. Setiap hari sekitar 300 orang yang akan dites. Lebih jauh, Hendri mengungkapkan, setelah mendapatkan informasi status positif dokter asal Kabupaten Kediri yang memiliki klinik di Nganjuk, tim gugus tugas langsung melakukan pelacakan. Salah satunya melihat daftar register pasien selama 14 hari. Hasilnya, ditemukan ada 1.040 pasien yang melakukan rawat jalan, adapun pasien yang melakukan rawat inap sebanyak 23 orang. Total, ada 1.063 orang yang dijadwalkan mengikuti rapid test. Ditambahkan oleh Hendri, rapid test dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sebab Dinkes Nganjuk tidak memiliki stok alat rapid test yang cukup banyak. Untuk diketahui, selain ribuan orang yang akan mengikuti rapid test mulai hari ini merupakan pasien di klinik tersebut. Mereka berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk, terutama di sekitar Kecamatan Pace. Selain ribuan orang tersebut, 4 hari lalu, gugus tugas sudah melakukan rapid test terhadap 30 pegawai dokter yang positif corona. Melengkapi informasi ini, yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terkait dengan pasien positif corona asal Kabupaten Nganjuk 36 orang. Sembuh 26 orang dan meninggal 1 orang. PDP 95 orang, ODP 96 orang dan OTG 1.046 orang. Saya Muhammad Prastio, Ersal FM Nganjuk. Dari Kota Angin Nganjuk kita menuju ke Kota Pudak Gresik. Ada Putri Rizkiana dari LPPL Radio Suara Gresik. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT Dana Desa tahap 2 tunggu perbaikan data. Putri. Seiring selesainya PSBB yang kedua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD terus mengebut persiapan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa atau BLTDD tahap kedua. DPMD tengah menunggu perbaikan data penerima BLTDD dari kecamatan. Kepala Dinas PMD Mahalatul Farda mengatakan bahwa penyaluran BLTDD tahap 2 sudah bisa dilakukan dalam minggu ini. Kecepatan penyaluran bergantung dari data yang diusulkan oleh pihak desa ke kecamatan. Kepala Dinas PMD mengatakan bahwa saat ini masih banyak kecamatan yang masih melakukan perbaikan data
namun pihaknya terus mendorong agar segera dituntaskan. Pada BLTDD tahap kedua di Gresik jumlah penerima tidak berbeda jauh, sekitar 23.695 KK. Mereka akan mendapatkan dana stimulus bantuan COVID-19 sebesar Rp600.000 dari pemerintah. Terpisah Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD, Nurul Yatim mengakui pada saat penyaluran BLTDD tahap 1, banyak warga yang tidak tercover BLTDD. Mereka masih bisa diusulkan melalui program Jaring Pengaman Sosial atau JPS Kabupaten. Menurutnya, alokasi DD juga terbagi untuk penanggulangan COVID-19 di level desa, padat karya tunai yang melibatkan warga kurang mampu, dan nantinya untuk warga yang belum tercover BLTDD akan diberikan GPS Kabupaten. Ditargetkan penyaluran BLTDD tahap 2 paling lambat tuntas pada minggu ketiga. Harapannya agar camat mendorong kepala desa untuk bisa menyelesaikan dokumen administrasi yang diperlukan sebelum pencairan dana. Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang hadir setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 yang bisa Anda simak juga di LPPL Radio Realita FM Pamekasan, LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Suara Gresik, LPPL Radio Pradia Suara Tuban, LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Radio Suara Madiun. Berikutnya kita menuju ke Mahardika. Ada Kirana Nisa, segera dibuka saat new normal, fasilitas olahraga di Kota Blitar diprioritaskan bagi cabang olahraga tunggal. Mita. Sobat, bukan hanya tempat wisata selama mewabahnya virus corona, fasilitas olahraga di Kota Blitar juga ditutup sementara. Misalnya Stadion Supriyadi dan Gor Soekarno-Hatta. Namun dalam waktu dekat fasilitas olahraga itu akan segera dibuka. Juari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dikonfirmasi Selasa 9 Juni 2020 mengatakan dibukanya kembali fasilitas olahraga di Kota Blitar mengikuti arahan pemerintah yang akan menerapkan kebijakan new normal. Juari belum bisa memastikan, namun pihaknya sudah mulai mempersiapkan sarana prasarana dan SOP new normal di fasilitas olahraga. Disinggung mengenai sarana prasarana, Juari menyebut akan disediakan wastafel portable, hand sanitizer, dan beberapa sarana lainnya. Tidak hanya itu, Juari juga menjalin koordinasi dengan KONI Kota Blitar. Mengingat sebagian cabang olahraga, pemusatan latihan dilakukan di Gor Soekarno-Hatta dan Stadion Supriyadi. Namun berdasarkan koordinasi awal, penerapan new normal untuk atlet di Kota Blitar hanya diperuntukkan bagi cabur tunggal atau bukan regu seperti sepak bola, futsal, dan bola voli. Iya, tentunya seperti itu. Makanya ini sedang kami persiapkan untuk SOP-nya. Antara lain nanti yang kami dahulukan adalah olahraga yang sifatnya mandiri. Sport center, mungkin juga stadion, itu digunakan untuk olahraga mandiri dulu. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih dari LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar, kita menuju ke Afik Rahardian. 1 PDP pasien dalam pengawasan asal Kelurahan Bendo Ngerit, Kota Blitar meninggal dunia. Afik. Hal itu dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, sekaligus juru bicara percepatan penanganan COVID-19 di Kota Blitar saat on air di Mahardika Selasa 9 Juni 2020. Mukhlis mengatakan, PDP laki-laki usia 47 tahun ini pada tanggal 7 Juni mengeluh batuk, pilek, dan telah melakukan pemeriksaan rapid diagnosis tes di rumah sakit swasta di Kota Blitar dengan hasil reaktif. Selanjutnya PDP dirujuk ke RSUD Mardiwaloyo guna dilakukan tes swab. Namun hasil swab belum keluar dan saat ini masih berada di laboratorium COVID-19 Provinsi Jawa Timur. PDP meninggal dunia Senin 8 Juni malam. Selain itu, Mukhlis menambahkan PDP asal Kelurahan Bendo Ngerit ini memiliki penyakit penyerta yakni diabetes mellitus atau kencing manis. Pasien dimakamkan dengan protap COVID-19 oleh petugas, sementara keluarga yang bersangkutan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sambil menunggu hasil swab dari provinsi. Seorang laki-laki 47 tahun dari Kelurahan Bendo Ngerit, Kecamatan Sananwetan dengan keluhan demam, batuk, pilek, dan nyeri telan pada tanggal 7 Juni yang lalu rumah sakit swasta di Kota Blitar dan dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kemudian tanggal 8 Juni malam hari, tadi malam,
beliau meninggal dunia. Sobat, sampai saat ini COVID-19 masih menjadi perhatian publik. Pemerintah Kota Blitar juga terus menggaungkan pola hidup bersih dan sehat, seperti penertiban penggunaan masker, mencuci tangan secara disiplin, dan menjaga jarak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Dari Mahardika kita menuju ke LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Risma Erina, resmikan Kampung Tangguh Bencana Bupati Blitar, salurkan bantuan APD. Risma. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kembali meresmikan Kampung Tangguh Bencana. Peresmian ini digelar di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro pada Selasa kemarin. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyalurkan alat pelindung diri berupa masker dan beberapa sembako kepada petugas maupun relawan di Desa Jambewangi. Menurutnya, dengan adanya Kampung Tangguh, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat, terutama dalam menghadapi musibah bencana alam dan bencana non-alam, sehingga kebersamaan masyarakat menjadi senjata utama ketika melawan penyebaran virus corona. Bupati berharap keberadaan Kampung Tangguh segera diterapkan di seluruh wilayah di Kabupaten Blitar, karena selain meredam serangan corona juga bisa meminimalisir angka kriminalitas. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ari Kusuma. Bantuan jaring pengaman sosial JPS tahap kedua di Kabupaten Blitar disalurkan sebelum akhir Juni tahun ini. Ari. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui tim gugus tugas percepatan penanganan penyebaran virus corona berencana menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial tahap kedua sebelum akhir Juni. Mengingat hingga kini masih dilakukan verifikasi data mulai tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Koordinator tim gugus tugas bidang ekonomi Kabupaten Blitar Tuti Komaryati mengatakan, validasi data penerima manfaat sangat penting dilakukan guna mencegah pemikiran negatif di kalangan masyarakat. Mengingat ada sekian banyak bantuan telah diluncurkan pemerintah demi menanggulangi dampak corona, sehingga diharapkan bantuan ini dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak dan benar-benar terdampak penyebaran corona. Verifikasi lagi terus, termasuk dikelopkan dengan yang data dari dana Didi itu di LPD. Tuti juga mengingatkan petugas ketika melakukan pendataan di masing-masing wilayah supaya disesuaikan dengan kriteria penerima bantuan, karena data tersebut akan dijadikan acuan oleh pemerintah daerah untuk mendistribusikan bansos. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Sekarang kita menuju ke LPPL Radio Realita FM Pamekasan. Ada Chong Idi, Kabupaten Pamekasan bertambah 6 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Satu di antaranya seorang bayi. Chong Idi. Hampir setiap hari positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus bertambah. Pertanggal 9 Juni 2020 bertambah lagi 6 orang positif COVID-19 dengan total keseluruhan 51 orang. Yakni salah satu dari 6 orang positif tersebut masih bayi. Ketua Penanganan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan Dr. Saiful Hidayat mengatakan, kali ini tambahan 6 positif COVID-19 diantaranya bayi masih berumur 29 hari asal Telanakan Berantah, Tuan S 50 tahun asal Pakong, Tuan N 49 tahun asal Bandaran Telanakan, Tuan D 34 tahun asal Jalan Purba, Tuan S 56 tahun asal Jalan Stadion, Nyonya S 56 tahun asal Jalan Pintu Gerbang. Dr. Saiful menyampaikan, bayi umur 29 hari terpapar positif COVID-19 itu sudah beberapa hari ada di rumah sakit Smart, sedangkan ibunya ada di rumahnya sendiri dan akan dilakukan pemeriksaan karena dikhawatirkan ibunya juga terpapar COVID-19. Tuan S 50 tahun dari Pakong, Tuan N 49 tahun dari Bandaran Telanakan, Tuan D 34 tahun Jalan Purba, Tuan S 56 tahun Jalan Stadion, S 56 tahun Jalan Pintu Gerbang ya. Bayi 29 hari, ibunya lagi mau diperiksa ada di rumahnya. Bayinya udah lama ngamar. Sebagai informasi, jumlah orang dalam pantauan atau DP Kabupaten Pamekasan sebanyak 485 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 70 orang, diantaranya yang dalam pengawasan 44 orang, selesai pengawasan 14 orang, meninggal dunia 12 orang. Sedangkan positif COVID-19 sebanyak 51 orang, yang dirawat 32 orang, telah sembuh 9 orang, dan meninggal dunia 10 orang. Chong Idi, Realita FM Pamekasan. Terakhir ada peluang dengan Hikmah Suroya dari Radio Prada Suara Tuban. Bupati Tuban resmikan Kampung Tangguh Semeru Bejagung. Hikmah.
Bupati Tuban Fatuluda didampingi Forkopimda Kabupaten Tuban meresmikan Kampung Tangguh Semeru di Dusun Ngemplak, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Selasa 9 Juni 2020. Guna mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemkab Tuban terus berupaya mencegah dan menangani COVID-19. Salah satunya melalui pembentukan Kampung Tangguh Semeru di seluruh kecamatan. Keberadaan Kampung Tangguh Semeru merupakan penanganan COVID-19 berbasis komunitas dan gotong royong. Hadirnya Kampung Tangguh Semeru diharapkan mampu menghadapi bahaya COVID-19 baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun sosial dan budaya. Bupati menjelaskan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah. Masyarakat diminta terus meningkatkan kesadaran dan saling mengingatkan dalam menaati aturan kesehatan, menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga dan makan makanan bergizi. Selain itu, Pemkab juga telah menyiapkan anggaran untuk memberikan pelatihan bagi relawan penanganan COVID-19. Bupati juga mengapresiasi kepala desa dan warga desa Bejagung yang bergerak cepat dalam penanganan COVID-19, mengingat salah seorang warga menjadi yang pertama terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Tuban dan meninggal dunia. Yang kita harapkan semuanya bisa memerankan fungsinya. Fungsinya adalah bagaimana bisa mengendalikan, mencegah corona jangan masuk ke daerah. Itu adalah tidak bisa tanggulangi oleh siapapun tanpa kesadaran dari individu. Nah, kesadaran individu itu tidak akan mampu diawasi oleh Pemkab. Maka yang pengawasannya adalah antara sesama ini. Ini yang kita harapkan Kampung Tangguh ini. Jadi betul-betul menyadari bahwa tugasnya adalah untuk saat ini prioritas untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Demikian tadi sahabat 11 reporter dari 8 LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur sudah hadir memberikan informasinya di program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2020. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa akses Suara Sidoarjo Channel via YouTube. Saya Panji Harto, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap sehat. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.